Di hari kedua di Eritrea kali ini, aku pengen ajak kalian buat jalan-jalan one day trip pergi ke kota Massawa. Kota Massawa ini adalah kota strategis yang ada di pinggir Laut Merah, yang kalau kalian tahu sekarang sudah menjadi kota hantu karena kota ini telah dibom oleh Ethiopia. Perjalanan dari kota Asmara menuju ke Massawa ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam dan akhirnya aku sampai di sini. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton episode ini. Halo guys, selamat pagi. Ini hari kedua kita di Asmara, Eritrea. Daniel di sini. Jadi kita baru bangun, ini jam 9 pagi sih. Dan kita hari ini plannya adalah pergi one day trip ke Massawa. Itu adalah kayak kota pelabuhan di atas. Ya, jadi dia menghadap ke Laut Merah. Dan Laut Merah itu benar-benar penting banget di Gulf, maksudnya di negara-negara Timur Tengah, karena ya punya sejarah yang kaya dari zaman dulu juga. Jadi nanti kita bakal ngeliat berbagai mungkin tempat-tempat sejarah dan juga nanti view-nya katanya bagus banget kata guide kita. Dan ada peninggalan Italia. Nah di situ. Ini namanya Massawa. Jadi kita cuma punya 2 hari di sini. By the way, update dulu dari hari pertama. Kita tuh nggak dapat internet sama sekali. Benar-benar susah banget. Dan aku juga tadi cobain Instagram bisa. Kalau WhatsApp itu nggak bisa. Jadi mesti pakai VPN dan VPN ku kurang kenceng gitu. Harus detox internet ya. Iya, harus detox. Kita detox internet Ya, dulu. detox internet. Dan slow living. Ya, slow living dulu di sini. Dan sekarang kita lagi ngapain nih? Lagi breakfast, kita lagi nunggu. Tadi kita gue pesen breakfastnya tadi pancake. Tadi lu pesennya full continental ya? Iya, enggak, full breakfast. Full breakfast, jadi kayak dapat roti sama telur gitu. Dan kita juga dapat satu hal yang yang biasa ya di Eritrea ini, yaitu macchiato. Jadi tadi ditanyain ya, Ditanya mau minumnya apa yang panas. Jadi kita dikasih taunya macchiato dong pasti. Tapi bener-bener macchiato itu basically kayak espresso, itu dicampur sama susu. Itu pengaruh budaya-budaya Italia. Jadi kalau kalian nonton 2 episode sebelumnya, itu kita ada ceritain berbagai culture dari Italia. Salah satunya dari makanan. Iya. By the way, ini kita nginep di apa namanya, Crystal Hotel ya. Crystal. Jadi kita sarapan dulu. Ini kayak lebih ke European breakfast ya. Ada telur, terus ada roti, ada banana. Si Edward makan apa? Dapat pancake juga. Iya, pancake sama sirup. Terus kita pesen jus ini jeruk, itu guava. Mari kita makan dulu ya. Makan roti, telur sama ini isinya ham guys. Ham itu apa? Tapi kebanyakan makan di sini banyak pengaruh Italia. Jadi kayak minumnya bisa macchiato, makan bisa pasta, pizza. Ada satu makanan lokal apa namanya? Yang kita belum coba. Kayak tenjera gitu, Iya. dia dari semacam biji-bijian. Dan dia juga mirip sama yang makanan dari Ethiopia sih. Nanti kita bakal cobain ya makanan lokalnya. Ini pakai jam. Sama di sini buah-buahannya juga enak. Cobain. Aku request nggak pakai gula. Karena kemarin pesan Manis jus banget ya? manis banget. Dan kemarin kita udah ke marketnya juga, kan kita udah lihat kayak buah-buahannya dari sini gitu. Beuh, enak banget. Manis banget. Nggak pakai gula. Ini kayaknya real. Beneran real. Wow. Lu mau butternya nggak? Enggak. Mau? Enggak ambil lagi. Guys, jadi ini macchiato. Jadi yang ku kasih tahu tadi, espresso dikasih susu. Kalian lihat itu. Ini tuh kalau kalian lihat video yang kemarin, kita tuh ada minum macchiato juga, tapi gelasnya lebih kecil. Apa ya? Mantap. Ini gelasnya gede. Puas banget minumnya kayaknya. Jadi memang macchiato tuh nggak ada gelas-gelas gede. Iya, soalnya dia Espresso kecil. espresso doang, Nggak ada. susu dikit. Nggak ada air. Kalau Cheers. latte kan dia beli banyak susunya, kayak setengah-setengah lah.
Kita duduk dulu. Jadi sini tuh orang bukan ngebir, kalau misalnya nongkrong sama teman-temannya bukan americano, bukan latte, tapi macchiato. Cheers bro. Strong banget ya? Lebih pahit dong. Iya. Strong banget yang ini. Ini dikasih double. Karena gelasnya gede dikasih double ya? Mungkin ya, atau ya. Tapi ya jauh lebih pahit daripada mana sih? Mana lebih smooth gitu. Ini kopinya kayak lebih banyak. Tapi enak juga. Jadi kita pagi ini sebelum ke Masawa, kita jalan-jalan dulu di market. Buat beli apa? Gue beli souvenir magnet. Souvenir ya? Karena di tiap negara yang gue kunjungin gue kumpulin magnet. Kumpulin souvenir ya? Iya, beli magnet sih. Jadi kita jalan-jalan pengen cari magnet sih sebenarnya. Lukisan-lukisan banyak juga di sini. Kalau aku sih lebih koleksi apa tuh namanya? Lebih koleksi duit sih. Duit ya? Duit. Sampai duitan lo. Ini ada magnet-magnet, terus ada kayak lukisan-lukisan. Banyak gantungan kunci sih di sini sebenarnya. Jalan-jalan lihat barang-barangnya. Jadi Eritrea ini tuh bukan negara turis banget karena susah masuk ke sini guys. Jadi mungkin mereka jarang banget melihat turis, kebanyakan tuh orang Italia yang datang ke sini. Mungkin aku beli satu souvenir deh. Pengen beli gantungan kunci. Kalau kemarin di video kemarin kita ada mampir ke pasar-pasar kayak bahan-bahan baku kayak biji-bijian. Sekarang ini lebih ke toko-toko kelontong gitu, ada gantungan-gantungan kunci. Ini gelas-gelas teh, gelas-gelas chai, gantungan kunci. Ini kayaknya homemade semua deh. Soalnya dia jarang impor dari negara-negara lain. Iya. Kayak bukan made in China gitu ya biasanya. Iya, souvenir. biasanya made in China, apalagi di Egypt ya. Iya, semuanya sih banyak. Apalagi Eropanya gitu. Iya. Iya. Ini dibuat dari biji akad ya namanya. Iya. Terus dijadiin souvenir gitu, dipoles-poles, dipolis gitu. Sini tuh juga ada zebra-zebra sama unta. Ada rhino gitu juga. Rhino juga. Let me see the first one. Ini pasar khusus souvenir dan rame ya. Kayak banyak orang lokal di sini dan nggak ketemu orang-orang bule sama sekali. Tapi rata-rata ini kayak anyaman-anyaman yang dibuat homemade banget. Kayak kayu-kayu atau memanfaatkan dari barang-barang yang ada di Eritrea gitu. Jadi si Daniel dia beli magnet. Ini Eritrea map-nya. Harganya 20 nakfa doang, sekitar 20.000 rupiah. Masih oke banget kok. Iya. Ada magnet tuh. Tapi biasanya gue ngumpulinnya yang sukanya yang handmade itu sih. Iya. Tapi kayaknya nggak ada. Jadi gue ya udah punya aja. Kalau aku koleksi duitnya aja. Duit nakfa. Ini banyak anyaman-anyaman ini guys. Itu katanya kayak gitu. Itu ada untuk kopi-kopian. Tuh juga ada kendi-kendi buat nyajiin kopi. Terus ada kayak ini apa ya di Indo? Kayak ayakan gitu. Kayak pasar-pasar tradisional sih. This is the local market, right? Rame banget di sini guys, pasar-pasar pagi. Oke, jadi kita menuju ke Masawa, itu sekitar 3 jam dari kota Asmara. Kita menuju ke Laut Merah.
Dan nanti aku bakal tunjukin kalian pemandangan-pemandangan selama di perjalanan nanti. Kayaknya bakal bagus karena kita bakal turun gunung. Di Asmara ini kotanya tuh kayak 2000 mdpl. Nanti kita turun ke daerah-daerah pantai di sana. Let's go, kita road trip. Guys, jadi di perjalanan menuju ke Massawa, kita tuh ada stop sebentar setelah 15 menit dari kota Asmara. Karena Asmara itu 2000 meter di atas permukaan laut, jadi kita bisa ngelihat awan-awan perbukitan yang keren banget. It's beautiful here. Dan ada kereta yang menghubungkan Asmara sama Massawa, dan ini tuh panjangnya kurang lebih dibangun Italia itu di 20 kilometeran, tapi sekarang udah nggak berfungsi lagi. Bagus banget view-nya. Ini lumayan sejuk ya? Lumayan sejuk, bagus. Lumayan sejuk di sini. Enak sih, nggak terlalu panas. Gak terlalu panas dan view-nya juga, bukit-bukitnya bagus. Sama juga kata. Iya, bagus banget. Tuh kalau misalnya Itali bangun kayak jembatan-jembatan tuh ada batu-batuan kayak gitu. Banyak juga tuh di Itali. Di sini tuh ada peninggalan-peninggalan dari Italia karena waktu itu sempat lama diduduki Italia. Jadi dia juga bangun beberapa infrastruktur selama di sini. Salah satunya kayak transportasi gitu. Ya, bukan cuma makanan doang influence-nya, tapi beberapa fasilitas publik juga masih dibikinin sama Italia di sini. Jadi tadi aku ngeliat di jalanan itu banyak orang-orang yang bersepeda, guys. Kayak sepeda di pegunungan gitu. Bagus banget ini jalanannya. Kayak bukit-bukitnya ini bagus banget view-nya. Tapi memang kelihatan agak gersang dikit, cuman ini kayak dingin kok aslinya. Kita stop lagi, stop toilet umum, toilet alam. Ya, kita lihat dulu nih view-nya, sangat-sangat keren. Jadi ini tuh, iya, awannya tuh dingin di sini, kayak benar-benar di atas awan. Ini banyak kaktus di sini. Perjalanan itu kayak belok-belok gitu, dan ada beberapa jalan tuh kayak nggak safe gitu, nggak ada pengamannya. Cuman kayak di daerahku itu ada tempat-tempat pegunungan biasanya kayak gini sih, berkelok-kelok gitu. Kita udah sampai di Massawa, ini kota di pinggir Laut Merah. Jadi kita tujuan pertamanya kita mampir ke salah satu pantainya dulu di sini. Kita mau lihat pemandangan Laut Merah dari sini. Sebenarnya ini tuh kayak tempat hotel gitu mungkin. Ada bangunannya. Dan nggak ada turis sama sekali di sini, cuma kita berdua. Oh, ada orang ya? Ini lebih ke beach
hotel gitu, kayak pantai. Ternyata ada orang lokal juga. Ini kayaknya orang-orang lokal deh. Yang kayak dia dari Asmara, dia turun main ke pantai gitu. Dan ada unta guys di depan. Kita beneran tadi di perjalanan tuh kayak di dua musim, kayak musim dingin, terus sekarang ini musim panas. By the way, kayak ada tagline ya, kalau kalian dari Asmara, dari ibu kota turun ke Massawa ini, kayak experience 2 musim di satu jalan sekali 2 jam gitu. Ya sini panas sih, kayak summer biasa. Nah di pantai ini ada satu guys, hewan, unta. Pegang dong. Nggak ada, Dia berdiri. ada unta ini. Berani nggak lu? Jangan sih. Jangan deketin itu. Ada orangnya. Nah, jadi di situ banyak turis-turis juga nih. Pantainya bagus sih, guys. Kayak Laut Merah. Jadi kalau di seberang sana tuh udah Saudi Arabia dan ada pemandangan ke Yaman juga harusnya di straight lurus ke depan. Tapi kalau kita tahu Beach Club tuh kayak tempat-tempat yang rame, mewah. Sini sepi banget. Sepi banget. Tapi di depan tuh ada beberapa orang sih yang berenang di Laut Merah. Terus satu pantai ini tuh panjang banget sampai ujung, karena Eritrea itu juga lainnya tuh lumayan panjang. Itu di kanan tuh perbatasan dengan Djibouti sama Somalia. Nah kalau di ujung sana sebelah kirinya itu berbatasan langsung sama Sudan. Ya. Di sana tuh ada kayak gedung, terus di sini ada hotelnya. Tapi sini banyak juga tamu-tamunya. Tuh airnya juga lagi surut. Kelihatan banget kayak pesisirnya tuh mundur beberapa meter gitu. Sampai juga ya guys, jalan 3 jam. Sampai juga setelah dia tidur berapa? 3 jam. Lumayan. Di perjalanan tadi belok-belok sih, belok-belok banget. Besok turun gunung sampai akhirnya di Massawa. Sebenarnya kalau kalian gampang mabuk darat, tinggal minum obat itu. Saya muter-muter banget. Emang lu minum obat tadi? Enggak, kan gue tidur. Oh iya benar juga. Enggak bakal mual sih. Tapi kalau tadi jalannya lumayan cepet. Ya lumayan sih, jalannya lumayan. Sebenarnya opsi lain tuh ada Karen Village, cuman karena kita cuma punya 2 hari, kita mesti pilih antara Massawa ini atau Karen. Iya. Jadi kita pilih nih, Iya. karena si Karen itu harusnya ada macam market gitu, tapi dia cuma ada di hari Senin. bukannya Dan kita di hari Sabtu. hari ini. Makanya enggak Jumat. hari ini hari Jumat. Yes. Ya makanya. Jadi kita milih buat kesini karena kalau misalnya ngeliat marketnya kayak nggak worth it gitu. Iya. Di sejauh itu juga. Betul. Dari pinggir aja. Udah. Oke. Nah, jadi begitu sampai di Massawa, tadi kayak aku ceritain kalau di sini mostly mereka bukan beragama Kristen atau Katolik, tapi beragama Islam. Jadi daerah pesisir pantai ini katanya banyak suku-suku asli lokal yang Eritrea. Mereka yang kebanyakan pakai sorban, yang mungkin juga punya relasi juga dengan kayak Somalia atau Djibouti atau dengan yang lainnya. Ya mereka biasanya tuh tinggal di daerah pantai kayak gini. Dan tentunya kalau di daerah pantai, jadi yang terkenal juga salah satunya seafood, makanan laut. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita cobain makanan lautnya juga di sini, karena mungkin bakal fresh banget langsung dari Laut Merah di sini. Oke guys, jadi sparkling water basically ya dia air biasa, air murni, tapi ya ada gasnya gitu. Dan ya rasanya kayak soda sih, tapi tanpa gula. Ya pada dasarnya dia emang air doang. Sini banyak kan yang suka minum sparkling. Kayak karena influence dari Italia juga, karena di negara-negara Afrika lain kayaknya lumayan jarang ya, kecuali buat tempat-tempat turis. Karena dia harus dingin, karena kalau enggak dia gasnya nggak masuk. Ya jadi di sini banyak orang minum sparkling water. Kayaknya European influence gitu.
Dia lumayan menyegarkan dibandingkan air biasa. Karena Rasanya kayak minum Sprite, kayak tapi Sprite nggak ada gula. Nggak ada rasa apa-apa. Cuma ada gas, kayak gas CO2 sih. Tapi untuk kesehatan biasa kan? Nggak pengaruh, kan gasnya hilang. Kayak bikin lu sendawa gitu aja. Kayak minum soda. Nah, jadi di sini tuh dulunya tempat pelabuhan penting, apalagi di abad 16 sampai 19. Waktu itu zaman Kekaisaran Ottoman juga sering mampir ke tempat ini karena juga ini tuh sering dilalui oleh kapal-kapal, karena dari terusan Suez itu kan orang dari Eropa menuju ke Asia tuh lewat-lewat tempat sini juga. Makanya salah satu hub salah satu yang penting lah di sini karena benar-benar strategis tempatnya, kayak benar-benar banyak perdagangan terjadi di waktu itu. Jadi mungkin karena hal itu juga ada perdagangan, jadi culture-nya juga beberapa masuk ke tempat ini. Tapi memang sepi ya. Karena hari Jumat. Dan faktanya aku tanya guide-nya kalau misalnya mungkin setahun itu paling cuma 300-500 turis doang yang datang ke sini ya. Benar-benar sangat-sangat sepi. Oke guys, jadi ternyata waktu kita duduk di meja di kafe pinggir pantainya, ternyata ada penjual kopi. Tapi uniknya bukan di kafe, tapi kayak vendor gitu, kayak orang yang bawa dagangannya keliling. Kalau di Indonesia mungkin kayak kita belanja makanan snack-snack. Mungkin kalau daerahku di Sumsel tuh ada kayak pedagang-pedagang yang jualan pempek itu keliling kayak jualan gitu. Dan sini kopi, jadi coffee culture-nya tuh bener-bener kenceng banget sampai kalau di kota-kota biasanya orang minum macchiato, tapi di sini tuh kayak kopi hitam aja kayak gini. Nah, nanti yang aku diceritain, jadi kayak kita bakal minum kayak 3 ronde gitu. Ya sekali ronde pertama tuh bisa 2 atau 3 shot, cuman kayaknya kenceng banget ya minum sebanyak itu. Apa? Black coffee kan? Iya, soalnya black coffee. Tapi nanti aku benar-benar penasaran sama experience-nya aja sih, gimana dia buatin dan lain-lain. Tapi kalau kalian gak bisa minum kopi hitam karena strong banget kan, kopi hitam tuh strong banget espressonya. Tapi nanti kita cobain ya, gimana. Menarik banget buat lihat kayak gini. Halo. Kayak pas gue di YouTube dia kayak gini juga deh. Dia langsung rebus di atas. Wow. Is it okay? Jadi kopinya dipanggang kayak gitu, kopi. Coffee bean from Eritrea. Oh. Wow. Jadi guys dipanggang kayak gitu. Jadi beansnya tuh dipanggang kayak iya langsung dipanggang. Bener-bener dibikinnya dari scratch banget sih. Ya, biasanya kan udah roasted gitu kan. Iya. Wow. Jadi lagi dipanggang gitu kayak biji kopinya dan lumayan wangi gitu. Kayak ini juga ada di Ethiopia kata si Daniel karena dia pernah lihat ke sana. Aku sih pernah ke Ethiopia juga tapi nggak ngelihat sampai ke sana. Oke. Jadi sebenarnya kita udah ketemu banyak orang sih guys di Eritrea ini. Tapi mungkin banyak yang penasaran juga kenapa kok kita nggak nunjukin kayak wajahnya atau orang-orangnya secara direct gitu. Dan sebenarnya karena pemerintahan sini kan agak strict gitu karena dia juga banyak censorship gitu juga kan, makanya dijulukin sebagai North Korea of Africa. Tapi ya kita juga ingin respect orang-orang sini juga dan banyak mereka sebenarnya kurang nyaman kalau direkam karena alasan itu. Jadi kita ya sebagai tanda respect ke orang-orang lokal ini kita memutuskan buat nggak terlalu nunjukin wajah mereka juga seperti itu. Dan selalu kita nanya juga kayak misalnya ke orang yang jual kopi ini apakah mereka mau dalam video, dan sayangnya mereka ya nggak mau dimasukin video, jadi kita nggak masukin video gitu ya. Jadi kita tunjukin prosesnya aja, close up gitu, biar wajahnya nggak masuk gitu. Tapi biarpun mereka nggak masuk posisi video, tapi mereka sangat friendly orang-orang itu. Mereka sangat cheerful, mereka senyum terus, dan mereka selalu mau membantu kita. Tapi ya nggak mau masuk video aja gitu. Jadi jangan mengira kalau mereka nggak masuk video itu karena mereka kayak sombong gitu ya, tapi karena mereka emang kurang mau aja gitu.
Oh, wangi banget, wangi banget. Oh, wangi banget. Oh, itu dipindahin itu. Oh, dipindahin ke sini. Terus dikasih tatakan gitu, guys. Wow. Smells really good, ya. How you say good? انت ايش بدك تسمع؟ Cubok? جنجول ساتري؟ Okay, sure. Oh, ginger? Oke, dikasih jahe. Oh, oke. Oh. Tradisional banget ini. Nah itu guys, lagi jahenya lagi ditumbuk sama ibunya. Kayak kita minta biar ada taste jahenya juga gitu. Jadi kopinya ditumbuk sama jahe. Wow. Bener-bener manual banget ya, kayak coffee. Terus jadi bubuk-bubuknya. Jujur ini kayak experience kayak buat kopi, tapi kayak tradisional banget. Karena kalau di Indo kayaknya kita nggak pakai mesin, udah semuanya udah canggih. Gitu kan. Iya, udah jadi dia pun bubuk. pakai filter, Iya. tetap bubuknya udah dibikin dengan cara yang Iya. prosesi industrial gitu. Maksudnya dari scratch, langsung dari pedagangnya di depan mata kita, itu nggak pernah Iya, lihat. bener banget. Dari bijinya yang masih Bener-bener utuh, utuh gitu. ada kulitnya. Kulitnya masih kuning. Sampai nanti udah jadi kopi. Jadi bener-bener unik sih menurutku. Tradisi kopi di Eritrea. Dimasukin ke kendi gitu. Jadi habis itu ditambahin air sama ibunya dari yang ditumbuk. Terus, dipanasin lagi. Oh. هيدا حتى حبشة بنو في حالنا القطن ولا لها الصلي بقى ها تا أرد ياسين. Kita beruntung banget guys. Jadi kita udah lihat di Red Sea ini dan ada kapal gede gitu. Jadi kayaknya dia kapal semacam kargo gitu. Tapi mungkin kayaknya lagi kosong. Dan tadi guide kita bilang dia barusan dari port Massawa ini. Dan dia lagi ke arah utara. Jadi kemungkinan mungkin dia bakal ke Suez Canal. Jadi dia kayak nunjukin kalau memang daerah sini tuh sangat strategis karena memang banyak kapal-kapal yang lewat. Dan tujuannya itu semua ke Suez buat eventually bakal nyampe Eropa gitu. Jadi mungkin dia bakal ke sana, mungkin bakal berhenti mungkin di Port Sudan gitu buat ngambil kargo sampai akhirnya bakal ke Suez Canal mungkin ya. Nah jadi kalau ke Massawa ini biasanya kalau kita kan sebagai turis Indonesia tuh kita harus pakai guide. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya guide-nya kalian bisa DM atau aku tulis di kolom komen ya mungkin nanti ya. Kalian coba tanya, nanti aku coba drop. Sama di sini kebanyakan tuh turis-turisnya tuh adalah turis-turis domestik karena mungkin yang biasa tinggal di area pegunungan ya mereka jarang ketemu pantai kan. Jadi makanya mereka kalau misalnya mau rekreasi mereka bisa datangnya ke area pantai ini. Dan lumayan ramai sih ternyata di hari Jumat di penghujung weekdays tuh orang-orang lokal pada mandi di Laut Merah gitu. Mungkin kalau weekend sih bakal lebih ramai lagi atau di high season gitu. Tapi ini enak kok buat nyantai kayak gitu. Oke banget. Oh belum dibuka. Jadi ini dia bikinin popcorn ambawa namanya. Ambawa kan? Kayak disajiin sambil kita minum kopi di sini. Ambawa. Ini kalian dengar suara letupan-letupan popcornnya. Belum ya. Iya, udah selesai. Jadi kangen nonton XX1? Iya. Enggak sih, gue baru sih. Tahun lalu. Kayak Mission Impossible. Jadi ini disajin popcorn. Enak. Ini kayak popcorn biasa sih, ada asin-asinnya gitu.
Tapi ini bukan popcorn yang pakai butter gitu ya. Popcorn ya Enak kok. kayak jagung biasa. Enak asin. Ini pas banget sih guys buat nyantai-nyantai lama. Dari pinggir pantai sama kopi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia pakai filternya kayak kain gitu. Coba. Oke. Wow. Tes ya. Jadi dia kayak black coffee gitu. Ya. Oke guys, jadi kita tes dulu ya. Jadi dia kayak black coffee biasa sih sebenarnya. Tapi kita bisa cium. Karena tadi dia tambahin ginger atau jahe yang udah tumbuk. Jadi kita cium banget bau gingernya gitu. Yang sangat aromatik. Coba dulu ya. Dia sangat strong dan jahenya kerasa banget juga. Manis nggak? Agak lebih pahit sih, bener-bener pahit. Tapi kayaknya gulanya membantu, karena kalau enggak kayak bener-bener strong banget ya rasanya. Tapi enak guys. Kalau kalian ke Eritrea harus wajib banget coba kopi tradisional gini. Dan karena dia agak strong, aftertaste-nya tuh enak banget kalau kayak diilangin pakai popcorn ini. Tapi emang strong kan? Ya, kita coba. Enak kok. Enak kan? Tapi pahit kan? Good. How to say? Ya kan ya, Ya kan? Thank you. What is good? Yeah. It's good to taste. Coba. Good is yeah, Hah? طعم Tuum. Tuum. Taum. nearly. Ya ana le itu. Tuum. Ah, okay. It's very good, yeah. good coffee. It's like ginger coffee. Yeah. Ya. Enak sih ya. Ya masih ada 3 ronde lagi. 2 ronde lagi. Ya kayaknya tiap filterannya itu lama-lama tambah kuat karena yang dari awal roastnya Iya. sampai yang berikutnya sampai yang akhir gitu. Jadi semakin lama dia direbus, rasanya semakin kuat kan. Enak sih. Terus memang makan sama popcorn enak banget. Apa ya ambah? Ambawa. Ini. Ambawa. Ambawa? Ambala. Oh iya. You're almost there. You almost finished all of them. The Ya most kan- important words about coffee. The most word we have forget. Ya kan ale. Ya kan? Difficult. What is coffee in Eritrean? And ingredientnya? Mu. Bun. Bun. Yeah. Mun. Coffee is bun. Yeah. طعم بن. Tuum bun. Tamun. Good coffee. Iya. طعم means tasty. In the first round, you want to add one more, okay? Ya. This is first round. First round. Jadi tadi aku bilang ada 3 ronde. First round kita tambah deh. Are you add some coffee? You know, this one is the strongest. Ah. Oh. So in the second round, they add a little bit. It becomes a bit lighter. They add water. Exactly. Oh, that's Jadi ada why. 3 ronde. Yang pertama tuh yang kenceng, kedua agak lebih light, nanti yang ketiga ya agak lumayan light, lebih light ya. Gitu, culture-nya begitu. Katanya tambah air setiap kali. Ini first round, owl namanya. You can add. Oh, okay. Selain kopi. Padahal di video-video sebelumnya aku udah bilang kayak mau detox kopi. Tapi nggak apa-apa, kita lagi di Eritrea. Culture. Culture. No. Jahenya juga enak banget, soalnya dia menghangatkan gitu ya. Menurut gue ini nggak terlalu strong banget rasa kopinya karena ada rasa jahenya gitu. Jadi kayak, Lu tambahin gula juga kan? iya makanya. Agora, Matheus.
Aku bingung orang sini tuh minum sampai banyak banget ya. Berapa kali shot gini, Ya, itu darahnya udah kayak kopi. kita udah nggak tahan. Kita udah tahan banget sama kafein. Jadi kita di ronde kedua, tadi yang pertama tuh namanya all dan sekarang kita quality dan ditambah lagi sih gulanya. Jadi kita kayaknya minum bagian atas saja karena kayaknya kebanyakan gula ya. Seharusnya ini lebih apa ya? Lebih light. Lebih light karena dia dicampur tambah air lagi. Iya. Karena yang pertama itu beneran yang paling strongnya. Itu kalian bisa tambah sampai 3 kali shot sebenarnya. Tapi aku tadi cuma 2, si Daniel cuma 1. Ini coffee culture banget ya. Banget banget. Ya, nggak terlalu sih. Jadi lebih ke gingernya yang, ya. Tadi masih ada kayak kopi-kopinya. Menurut gue ini lebih enak buat gue ya. Karena lebih Iya, menurut gue kurang juga. pahit. Iya. Ini malam bisa tidur. nggak bisa. Mantap-mantap. Itu anti-mood. Hmm. How much is the popcorn? You want that? How much is it? Total is. No, you mean what do you want? Just popcorn. You want that? Yeah. ازاي وصلنا Oke guys, jadi masuk ronde ketiga. Ini yang harusnya lebih light lagi. Karena dia udah dikasih air dan dia nggak se-strong yang pertama. What's the third one called? baraka Baraka. Yang ketiga namanya Baraka. Owl, kedua apa tadi? Ketiga Baraka. Tinggal rewind aja guys. Memang ini nggak terlalu strong sih. Jadi kita udah minum berapa? 4 shot sih gua. Itu 3 ya? 3. Kalau di Indo tuh memang, tadi aku jelasin kayak kita punya kopi luwak gitu, tapi kita nggak punya tradition kayak gini. Mungkin kopi tubruk doang, kayak dari ampasnya yang langsung diminum gitu. Ini udah 4 shot, kayaknya udah melek banget nih. Mesti kita makan ya. Habis ini kita balik ke asmaranya jalan kaki. Bisa sih. Energinya udah. Sampai 2000 meter. Di episode selanjutnya aku bakal ajak kalian buat jalan ke Massawa. Ini adalah pusat kota yang sekarang setelah dibom oleh Ethiopia dan menjadi kota hantu. Kota strategis ini yang ada di Laut Merah telah menjadi kenangan dan sekarang aku pengen ajak kalian buat jalan-jalan untuk mengitari kota ini. Kalau begitu, sampai ketemu di episode selanjutnya.